Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Desrina, mahasiswi Universitas Lampung, program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2020. Salam Pramuka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Salam Pramuka, sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Oleh karena itu, yuk simak materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang Salam Pramuka. Pengertian Salam Pramuka. Salam Pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya, salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata Salam Pramuka, dan orang yang menerima salam pun akan menjawab dengan kata salam sambil menghormat juga. Fungsi salam pramuka. Yang pertama, fungsi dari salam pramuka adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan anggota lainnya. Yang kedua, melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya, sehingga apabila dilakukan dengan keikhlasan serta kerendahan hati, akan menciptakan sebuah hubungan erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Yang ketiga, maka dari itu kita sebagai anggota pramuka haruslah menghormati anggota pramuka lainnya demi tercipta kesatuan dan kesatuan di antara kita. Yang paling penting, dengan cara mengucapkan salam pramuka dan harus dijawab dengan baik pula, yaitu salam. Macam-macam salam pramuka. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kali, tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik kita lagi berjalan, sedang duduk, ataupun sedang berkendara sekalipun. Jadi, tidak mesti dilakukan hanya saat berdiri saja. Yang kedua, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Contohnya, kepada bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan saat melakukan upacara, para pejabat petinggi negara, seperti presiden dan lainnya. Yang ketiga, salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini digunakan ketika ia mengucapkan janji Tri Satya dan Dwi Satya. Nah, itu tadi materi kita yang pertama tentang salam pramuka. Yang kedua, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Mari simak video. Sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan memiliki 3 sifat dan ciri khas, yaitu A. Nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikan yaitu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yaitu berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina serta mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa mana saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. A. Tingkatan pramuka siaga.
siaga mula, siaga bantu, siaga tata. B. Tingkat pramuka penggalang, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. C. Tingkat pramuka penegak, penegak bantara, dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut sebagai pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok ini dibagi menjadi 4. Pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut pramuka siaga. Kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut pramuka penggalang. Ketiga, kelompok umur 16-20 tahun disebut pramuka penegak. Keempat, kelompok umur 21-25 tahun disebut pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina. Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contohnya adalah pelatih, pamungsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing.